Halo Sobat Bisnis, tahun baru awal yang baru termasuk untuk kinerja pasar modal Indonesia. Jika tahun 2023 IHSG kemudian ditutup dengan kinerja yang positif, di tahun 2024 ini otoritas pasar modal juga optimis bahwa di tahun 2024 ini akan semakin moncer meskipun dihadapkan tantangan geopolitik maupun pemilu 2024. Lantas strategi apa saja untuk menggerakkan IHSG agar semakin moncer dan sektor mana saja yang akan semakin cuan? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Seperti biasa kita akan membahas bersama dengan redaksi Bisnis Indonesia dan kali ini telah hadir Mas Lili Sunardi. Apa kabar Mas Lili? Baik, terima kasih Mbak. Mas Lili ini selamat tahun baru. Selamat tahun baru, semoga makin cuan ya Mas ya, Iya. gitu. Tentu saja dengan berbicara soal cuan ini juga optimisme dari pasar modal sendiri. Tapi berbicara soal optimisme, kita akan mengulas sedikit tentang kinerja pasar modal di tahun 2023. Apa saja nih capaian-capaian yang telah diraih oleh pasar modal di tahun 2023 kemarin, Mas? Ya, sebenarnya cukup banyak catatan positif ya dari kinerja pasar modal di tahun lalu. Beberapa di antaranya indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat 6,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu juga ada 79 emiten baru, yang 5 diantaranya punya nilai emisi lebih dari 3 triliun. Bahkan 5 emiten dengan nilai emisi terbesar itu totalnya sampai 41,66 triliun. Itu sama dengan 77% dari total nilai emisi yang diperoleh dari seluruh IPO yang dilakukan pada tahun lalu. Selain itu juga ada berbagai produk yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia ya, seperti bursa karbon yang jadi momentum di tengah upaya transisi energi saat ini. Nah itu tadi catatan-catatan positif dari pasar modal di tahun 2023. Tentu optimisme ini juga akan dilanjutkan di tahun 2024. Nah prospek pasar modal di tahun 2024 sendiri seperti apa nih Mas? Iya, meskipun kita tahu di tahun politik banyak perusahaan yang wait and see, tapi sebenarnya ada peluang di situ. Karena kita tahu perekonomian kita mayoritas masih digerakkan oleh sektor konsumsi. Itu juga jadi peluang karena konsumsi umumnya meningkat di tahun-tahun politik. Selain itu juga stabilitas inflasi yang terjaga sepanjang tahun lalu itu jadi modal kuat bagi investor untuk lebih meningkatkan investasinya di pasar modal. Oke, nah kemudian sektor-sektor mana aja nih Mas kemudian yang menjadi sektor yang akan diprediksi positif di tahun 2024 nanti nih? Iya, salah satunya konsumer ya, sektor konsumer karena itu yang tadi sebelumnya saya bilang konsumsi kemungkinan akan meningkat di tahun pemilu. Kemudian juga pembangunan IKN juga diprediksi bakal membuat perusahaan-perusahaan telekomunikasi lebih bergeliat karena diproyeksi akan menambah kebutuhan mengenai telekomunikasi. Begitu juga properti karena hunian pasti akan terus bertambah di sana. Yang umumnya, yang selanjutnya itu perbankan. Perbankan juga diperkirakan masih akan menggeliat di tahun 2024 nanti. Oke, kalau seandainya kemudian sektor-sektor yang kemudian patut diwaspadai nih di tahun 2024 apa nih? Iya, komoditas, meskipun komoditas salah satunya ya, meskipun pergerakan harga komoditas menuju normalisasi, tapi masih ada peluang bagi komoditas seperti batu bara, mineral logam, nikel segala macam untuk bisa tumbuh di tahun 2024. Apalagi pemerintah juga terus menggulirkan penghiliran. Oke, Mas, tapi di tahun 2023, di tahun 2022 kemudian menuju ke tahun 2023 ini kan banyak sekali investor-investor pemula gitu kan, yang baru gitu kan, akibat COVID-19 gitu kan. Nah di tahun 2024 ini tentu juga otoritas dari pasar modal juga ingin adanya investor-investor baru. Tapi apa yang kemudian menjadi catatan kemudian dari pasar modal sendiri agar para investor-investor ini juga semakin mengerti dari pasar modal sehingga dia tidak hanya terjun saja untuk kemudian berinvestasi di pasar modal. Ya, literasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh otoritas pasar modal ya. Karena kita tahu mayoritas dari investor di pasar modal kita saat ini berusia di bawah 30 tahun. Itu juga yang kemudian menjadi hal penting untuk terus dikembangkan selain perlindungan konsumen tentunya. Tercatat juga Bursa Efek Indonesia pada 2024 ini menargetkan penambahan investor sebanyak 2 juta investor. Meski lebih rendah dibandingkan target tahun lalu yang 2,5 juta, tentu perlu ada hal-hal khusus. Terlebih kita tahu
jumlah investor lokal dan investor asing masih sangat jomplang. Karena investor lokal tercatat lebih dari 10 juta investor, sementara asing baru sekitar 2 juta investor. Ini jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk lebih memasarkan lagi pasar modal Indonesia ke luar negeri, dan untuk menampilkan pasar modal Indonesia kalau kita nih sebenarnya market yang sangat menarik. Oke, market yang sangat menarik gitu kan. Terbukti juga ada 70, tadi Mas Lili sudah menyampaikan bahwa ada 79 perusahaan yang kemudian melantai di bursa di tahun 2023. Betul. Saat ini pun juga banyak perusahaan yang kemudian sudah mengantri untuk kemudian bisa listing ke pasar modal sendiri. Tapi ada yang menjadi catatan tersendiri bahwa dari 79 perusahaan itu ada juga yang kemudian setelah IPO dia nilainya jeblok. Nah, betul. ini gimana nih? Bagaimana kemudian untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Iya, berdasarkan catatan kami memang dari 79 emiten baru yang ada di tahun 2023, hanya 28 yang kinerja harga sahamnya bagus ya. Ini jadi pekerjaan rumah memang bagi otoritas pasar modal untuk tidak hanya sekedar mengejar kuantitas, tapi juga kualitas perusahaan yang akan IPO nantinya perlu diperhatikan. Ini jadi sehingga dengan begitu si investor punya pilihan yang lebih layak lah untuk menanamkan modalnya. Oke, kalau berbicara di tahun 2024, apa saja nih Mas PR untuk otoritas pasar modal maupun juga para investor sendiri untuk kemudian berjalan di tahun-tahun 2024 ini? Tentu saja yang tadi perlindungan konsumen, terus juga literasi perlu lebih dikuatkan dan pendalaman pasar ya. Meski kita tahu sebenarnya bursa sudah menampilkan beberapa produk yang lebih membuat keranjang investasi lebih variatif sehingga bisa menarik lebih banyak investor. Lebih dari itu sebenarnya itu tadi yang sebelumnya saya bilang kalau kualitas perusahaan yang akan IPO dan kualitas IHSG itu sendiri perlu diperbaiki karena kita tahu IHSG itu masih didominasi oleh emiten-emiten besar sehingga IHSG yang terbentuk belum mencerminkan kondisi pasar secara keseluruhan. Oke, tentu saja yang menjadi kunci adalah literasi. Ya, untuk para investor, baik investor lokal maupun investor asing. Gitu. Terima kasih sekali Mas Li atas waktunya. Terima kasih kembali. Tentu saja ulasan kami tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia yang terbit setiap hari Senin, mengulas beragam informasi, ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.